Sudah terlihat? Ada Pak. Baik ya. Di pertemuan Udah kali ini ada, kita Pak. nggak, ya terima kasih. Di pertemuan kali ini kita nggak akan praktek terlebih dahulu, karena yang ditekankan di sini adalah konsep pemahamannya terlebih dahulu dan prakteknya nanti di minggu depan. Jadi eh, ya tidak mungkin sih ya kalau misalnya saya menunggu kalian praktek juga, tapi harapannya minggu depan saya akan praktekkan dan kalian coba di rumah gitu untuk menggunakan konektivitas klien servernya. Jadi sekarang itu teori atau dasarnya atau konsepnya terlebih dahulu gitu. Ada 4 bahasan yang di akan disampaikan di pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada client server, terus kita mengenal yang namanya yang kedua yaitu JSON, dan yang ketiga di sini ada yang namanya API, dan terakhir ada konsep database di dalam arsitektur client server. Kita akan coba pelajari satu persatu dan nanti kalian akan analisis, terus kalian coba brainstorming dengan kelompoknya, kira-kira jenis client server yang seperti apa, database yang seperti apa yang akan nanti kalian gunakan untuk tugas besarnya, gitu. Materinya seperti yang tadi sudah dipaparkan, ada 4 poin itu, kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama yaitu konsep dari klien dan juga server. Sebelumnya kita mengenal yang namanya aplikasi di mobile itu yang sifatnya standalone. Jadi sifatnya itu hanya berdiri sendiri dan bisa diakses oleh satu sisi saja. Sedangkan untuk yang sekarang di mobile programming 2 kita harus atau kita dituntut untuk membuat suatu sistem yang kompleks yang melibatkan antara sisi klien dan juga sisi server. Maksudnya seperti apa? Nanti akan dijelaskan secara arsitektur dan juga pengertiannya. Oke. Ini saya ambil dari contoh yang sederhana. Kalian juga bisa googling mengenai mengenai arsitekturnya, pengertiannya dan lain sebagainya. Tentu saja itu sumbernya juga bisa dikatakan valid dan ini bukan lagi suatu teori yang masih samar, ini udah jelas gitu ya konsepnya. Penggunaan media internet sebagai penghubungnya dan sifatnya itu bisa menghubungkan dari tempat yang berbeda gitu. Di sini secara garis besar arsitektur dari client server itu bisa dikatakan seperti yang terlihat di gambar. Di situ dilihat bahwa sisi klien ada berbagai jenis device yang berbeda. Ada yang namanya smartphone, ada yang namanya laptop, maupun desktop. Gitu. Bahkan yang lain juga sama, seperti misalnya printer, IP CCTV untuk kamera, dan lain sebagainya itu bisa dikatakan sebagai sisi klien. Sedangkan sisi server di sini maksudnya apa? Server di sini tidak hanya mengacu ke dalam hardware-nya saja, tapi ke dalam software-nya juga. Jadi kalau ngomongin hardware, ya jelas pasti ada bentuk fisik dari servernya dan juga ada bentuk bentuk software-nya atau perangkat lunaknya. Jadi kalau ngomongin server ini ada suatu packaging yang lengkap, di mana di situ ada software, ada hardware, dan tentu saja ada beberapa service yang disediakan. Kata kunci yang ada di sini itu yang pertama bisa dilihat dari pengertian yang di sini, garis besarnya itu adalah server itu akan berfungsi untuk menyediakan atau melakukan providing sejumlah service yang dibutuhkan oleh sisi klien. Jadi, tugas dari server itu jelas bahwa dia akan menyediakan segala bentuk kebutuhan yang diminta atau yang dibutuhkan oleh sisi klien. Contohnya untuk mengambil data, mengambil request aksi, dan lain sebagainya itu dilakukan oleh server yang diminta dan di-request oleh sisi klien. Hubungan antara klien dan server ini secara garis besar atau yang teknologi saat ini memang menggunakan sarana atau infrastruktur internet. Karena ngomongin client server itu sebetulnya tidak hanya menggunakan internet, lokal juga bisa dikatakan, intranet juga bisa dikatakan client server, meskipun dalam ruangan yang sama atau cuma beda gedung, tetapi untuk teknologi sekarang itu yang namanya client server itu ya sudah lewat internet. Jadi bisa diakses kapan saja, bahkan beda kota atau beda kantor juga itu datanya sudah terintegrasi. Gitu. Makanya di sini saya ambil ke atas aja. Di situ penekanannya perantaranya internet gitu untuk tidak membatasi ruang lingkup dari sisi klien dan servernya itu sendiri gitu ya. Kalau pengertian dari sisi kliennya itu sendiri apa? Tentu saja di sini saya sedikit beri garis
sedikit beri bold untuk kata kuncinya tersebut, yaitu requesting service yang berasal dari server. Jadi tugas klien itu adalah meminta service atau melakukan request suatu task tertentu ke suatu server, dan nanti server akan memberikan gitu. Jadi istilahnya server itu tidak bisa bergerak sendiri, tetapi dia akan memberikan reaksi dari aksi yang diinginkan oleh klien gitu ya. Jadi kita ngomongin aksi reaksi, kita ngomongin request dan juga respon. Yang melakukan request itu klien dan yang melakukan respon itu server gitu. Itu secara teknik pemrogramannya atau istilah di dalam proses interaksi klien dan juga server lah gitu. Nah, ini kebagian servernya. Di sini mohon maaf juga ya, saya kasih teksnya itu gado-gado gitu ya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Karena terus terang saja kalau misalnya saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, khawatir nantinya jadi ambigu. Jadi saya tekankan di beberapa kata saja yang di situ dirasa penting atau menjadi kata kunci yang ada di pembahasan slide-nya gitu. Di sini untuk yang servernya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa di situ lebih ke penyediaan service yang dibutuhkan oleh si klien, dan perlu diingatkan bahwa status server itu sangat penting bagi suatu sistem yang sifatnya client server. Jadi kalau misalnya servernya itu mengalami gangguan, misalnya down dan lain sebagainya, tentu saja itu akan berimbas terhadap aplikasi yang diakses oleh klien. Bisa terjadi gagal mengambil data atau bahkan sampai aplikasinya tidak bisa dijalankan sama sekali gitu. Kita kesampingkan terlebih dahulu yang namanya manajemen server, karena itu kan sifatnya lebih ke jaringan sih ya, bagaimana melakukan backup data atau istilahnya alokasi server jika satu server mengalami gangguan dan lain sebagainya. Mungkin kalian bisa baca-baca kembali mengenai topologi server yang baik dan benar seperti apa, apakah itu berupa berupa ring atau berupa star atau gabungannya dan lain sebagainya untuk sistem yang kalian bangun gitu. Tapi untuk saat ini ya saya asumsinya kalian punya server dan server tersebut tidak down, itu aja sih. Satu server juga cukup lah gitu. Kita kesampingkan dulu masalah manajemen server ya. Sebentar ya, ini kok agak berisik banget ya. Mudah-mudahan sih nggak terdengar ke sini. Oke. Nah ini garis besar yang keduanya juga di sini sepertinya kata-katanya terus diulang ya. Server tersebut istilahnya menunggu aksi yang datang dari klien sehingga dia bisa memberikan suatu respon terhadap request tersebut. Mungkin kalian kurang mengerti atau ya, misalnya apa sih respon kayak gitu. Tapi saya rasa kalian pernah menemukan kasus, dan saya rasa sih kalian juga pernah menemukan pengalaman tersebut. Misalnya kalian membuka suatu URL dan URL tersebut menampilkan tulisan error 404. Nah, itu tuh responnya itu tuh merupakan respon dari server yang menandakan bahwa akses terhadap URL tersebut tidak bisa dilakukan. Dalam artian di sini ada terminate connection gitu. Jadi istilahnya ada gangguan di sistem yang tidak bisa mengembalikan respon dari request yang diminta gitu. Itu 404 itu error ya, error yang biasa muncul di sisi server gitu. Kalian juga pasti mengetahui respon 200 biasanya itu untuk mengambil data, kalau 201 biasanya untuk menyimpan data. Makanya kalau misalnya kalian melakukan create data ke server, kalian harus mengambil respon code-nya. Apakah itu 200 atau 201? Jika respon code-nya di luar itu, maka bisa dikatakan terjadi kegagalan proses input atau create data gitu ya. Kalian boleh baca-baca deh mengenai respon dari server, kode-kodenya apa aja dan maknanya apa gitu. Terus di sini keuntungannya menggunakan client server network itu kayak gimana? Yang pertama, centralized. Di situ maksudnya apa? Maksudnya semua data itu disimpannya di server. Jadi kita tidak perlu konsep peer to peer. Jadi sebelum client server itu ada konsep peer to peer, di mana peer to peer itu antara satu klien dengan klien saling terhubung tanpa adanya server, bisa bertukar data, sedangkan client server di sini tersentral. Datanya disimpan di sentral, dan kalau ada perubahan ya kita cukup merubah di servernya saja, sedangkan kliennya akan mendapatkan data yang terbaru gitu. Itu yang namanya centralized server. Nah, sebentar.
Kayaknya ada yang masuk, enggak ada ya. Kita lanjutkan. Oke. Terus yang berikutnya adalah security atau masalah keamanan. Tentu saja jika semua datanya kita simpan di dalam server, masalah keamanannya itu bisa kita fokuskan terhadap keamanan sisi servernya terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita tidak perlu repot untuk melakukan semua security di setiap kliennya, terutama kalau kliennya itu jenisnya banyak dan beragam, kita bisa melakukan fokus keamanan security datanya itu di sisi server. Gitu. Fokusnya keamanan di sisi servernya saja. Gitu. Jadi kliennya tentu saja ada keamanan juga, tetapi fokusnya itu di bagian servernya. Jauh lebih memudahkan, jauh lebih secure lah, atau lebih aman. Gitu. Terus berikutnya untuk performance, di sini berkaitan dengan kinerjanya. Kalau misalnya kita menggunakan kita menggunakan server yang arsitek yang sifatnya client server, maka bisa dikatakan performance itu sangat penting kaitannya. Jadi kita harus bisa membuat sebuah layanan service yang selalu tersedia bagi sisi klien. Nah, di sini bisa dikatakan masalah jenis servernya sih, gitu. Di sini ditekankan bahwa dedicated server itu jauh lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan yang virtual server. Dedicated server ini maksudnya apa? Dedicated ini ya server secara fisik, karena kalau ngomongin server itu ya kita tidak bisa membahas hanya server fisiknya aja, tapi tentu di sini juga kita ada yang mengenal namanya virtual server, atau mungkin kalian yang biasa melakukan hosting data gitu ya, itu sebetulnya masih virtual server gitu, bukan menyewa dedicated server. Kalau misalnya menyewa dedicated server itu ya tentu harganya jauh berbeda, karena kalian akan disediakan satu perangkat server dengan spesifikasi tertentu yang tentu saja di situ secara kapasitas jauh lebih besar dan juga secara kecepatan juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan virtual server atau istilahnya sharing server gitu ya. Terus ngomongin scalability, di sini keuntungannya jika kita membuat suatu sistem dengan client server network, di situ kita bisa melakukan perluasan atau istilahnya scalability, atau kita akan mengembangkan kembali si sistem kita atau suatu perangkat lunak kita sehingga menjadi yang lebih besar. Kalau sifatnya udah client server itu jauh lebih mudah. Gitu. Apakah nanti diperlukan suatu data yang lebih besar, penyimpanan yang lebih besar, ya kita bisa upgrade di bagian servernya, ataupun jika kita akan pisahkan misalnya antara kebutuhan penyimpanan file video dengan file gambar, misalnya menggunakan dua server yang berbeda, itu juga sangat memungkinkan. Tadinya satu, sekarang mau dipisahkan, itu juga sangat memungkinkan. Jadi intinya untuk perluasan dari jaringan dari sistem yang kita bangun itu, kalau misalnya menggunakan file server itu jauh lebih fleksibel gitu, tidak rigid lah gitu secara arsitekturnya. Nah, di sini ngomongin kerugiannya, sebetulnya di sini bukan kerugiannya, di sini lebih ke beberapa masalah yang sering timbul di dalam suatu arsitektur client server. Yang pertama itu ngomongin traffic. Nah, jangan sampai kalian membuat suatu arsitektur client server yang tidak dipikirkan jangka panjangnya. Contoh misalnya kalian menyewa suatu server tersebut kapasitasnya secara memory storage-nya itu 15 GB, tetapi kalian akan gunakan untuk user atau klien yang sifatnya itu udah ratusan ribu. Nah, tentu saja itu tidak cukup, jadi kalian harus menambah storage-nya atau merubah atau membagi-bagi si servernya gitu. Ada yang khusus masalah multimedianya, ada yang khusus untuk backup, ada yang khusus untuk operasional dan lain sebagainya gitu. Traffic atau bandwidth dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi dan menjadi concern yang paling penting di dalam arsitektur client server network. Terus berikutnya di poin yang kedua di sini, ketika server down maka client request juga itu tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi istilahnya kalau servernya down, nah klien juga pasti akan gagal atau aplikasi mungkin tidak bisa jalan gitu. Makanya di sini istilahnya dibutuhkan pemikiran untuk
pembuatan server cadangan. Jadi yang satu down bisa dialihkan ke yang lain gitu. Terus atau istilahnya mungkin load balancing gitu ya. Kalau misalnya di traffic di bagian networking gitu, kalian bisa pelajari deh yang dimaksud seperti itu. Tapi untuk aplikasi atau di matkul ini kita nggak akan ke sana, asumsinya server itu jalan ya udahlah gitu. Kita nggak terlalu kompleks lah. Yang penting client servernya sudah terlihat gitu. Oke. Terus poin yang ketiga di sini server network itu very decisive gitu. Maksudnya apa? Jadi network itu sangat ini ya, punya server network itu memiliki apa ya, ketentuan tertentu gitu. Jadi maksudnya kita itu kalau mau menyewa server itu kita harus tahu spesifikasi dari servernya seperti apa gitu. Contohnya kalau misalnya hanya untuk melakukan crude data sederhana yang frekuensinya tidak terlalu banyak, maka kita bisa menggunakan server yang kapasitasnya juga atau spesifikasinya juga yang medium lah gitu. Tapi kalau misalnya ke depannya ternyata aksesnya cukup atau frekuensi aksesnya cukup banyak, terus data yang dikirimkannya juga jumlahnya besar dan lain sebagainya, itu ya kita harus tentukan juga jangan sampai menggunakan server yang spesifikasinya minimum tapi kebutuhannya itu kebutuhan yang maksimum. Tentu saja itu nantinya istilahnya apa ya? Ada kegagalan arsitektur lah gitu. Contohnya untuk aplikasi chat, sebetulnya aplikasi chat itu data yang dikirimkan kecil, sebetulnya nggak terlalu besar. Cuma frekuensi untuk akses ke servernya itu sangat banyak gitu. Jangan sampai pipanya kecil, tetapi air yang dimasukkan itu banyak. Jadi akhirnya ya nggak kuat. Kalau nggak ya akan mengantri lama gitu ya. Jadi kita harus memikirkan sejauh itu aplikasi nanti kayak gimana. Memang untuk mengupgrade-nya itu butuh effort juga gitu. Jadi untuk mengupgrade dari server yang versi sebelumnya dengan yang terbaru dengan yang lebih powerful itu ya ada sedikit konfigurasi dan tidak tidak instan gitu ya. Karena kita kan perlu pihak lain juga yang mengelola servernya dan kita melakukan konfigurasi setup juga dan lain sebagainya. Dan tentu saja itu akan berimbas terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Jangan sampai server down itu terlalu lama. 1 atau 2 hari aja itu merupakan server down itu kalau bagi klien atau bagi pengguna end user itu merupakan hal yang sangat lama gitu. Mungkin mereka bisa beralih aplikasi kalau kita kelamaan di dalam upgrade atau maintenance server gitu. Jadi kita harus memikirkan bagaimana mekanisme maintenance-nya juga dan juga backup data gitu ya. Kita harus hati-hati lah kalau udah ngomongin koneksi client server. Terus yang terakhir di sini kalau di kekurangannya itu sendiri, nah ini ada beberapa resource yang mungkin ada di server tetapi tidak bisa langsung atau tidak ada di klien. Contohnya misalnya di server itu ada data PDF, misalnya PDF apa ya, misalnya data A lah kita sebut A.pdf di server itu ada, tetapi di klien itu nggak ada, maka kita nggak bisa lakukan langsung print out dari server gitu, nggak bisa. Jadi kita harus download terlebih dahulu atau minimal preview terlebih dahulu datanya, diambil datanya, baru kita lakukan aksi atau print data tersebut gitu. Jadi ada kemungkinan yang seperti itulah, membutuhkan akses atau istilahnya download data terlebih dahulu gitu. Nggak langsung tinggal print, enggak gitu, karena kan dia ada di 2 platform yang berbeda, yang satu server yang satu klien, tapi semuanya terintegrasi gitu. Oke, itu sedikit pengetahuan mengenai client servernya. Terus yang kedua di sini kita ngomongin JSON. Apa itu JSON? JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation, atau bisa dikatakan sebuah bahasa pemrograman atau teknik format data yang digunakan untuk pertukaran atau penyimpanan data di client server. Jadi sebelumnya itu ada yang namanya XML. Biasanya XML juga digunakan untuk pertukaran data dan penyimpanan data, tetapi untuk tahun 2000-an lah, tahun 2010 ke atas lah, format JSON ini jauh lebih diminati dikarenakan lebih simpel dan juga lebih mudah untuk dibaca gitu. Bisa dilihat itu di paragraf yang ketiga ya. Untuk bahasa pemrograman yang mendukung format JSON ini banyak, dimulai dari C, C++, PHP, dan lain sebagainya, rata-rata semuanya sudah support ke JSON. Jadi, untuk pertukaran data, karena kalau kita ngomongin client server itu kan device-nya beda ya, ada yang desktop, ada yang web, ada yang
mobile dan lain sebagainya, tetapi datanya pengen sama dari server. Nah, satu-satunya cara yaitu berarti kita harus membuat suatu format data. Jadi ketika ketika klien akan mengambil suatu data, maka respon servernya akan memberikan data dalam bentuk format yang sudah bisa dibaca oleh keseluruhan klien. Salah satu contoh format yang powerful yaitu adalah format JSON. Jadi yang dikeluarkan oleh server itu outputnya adalah JSON. Jadi entah itu bahasa pemrograman apapun, JSON tersebut bisa dibaca juga di bahasa pemrograman apapun juga gitu. Intinya ke situ sih. Untuk strukturnya, mungkin kalian harus mengenal terlebih dahulu nih, struktur JSON itu kayak gini. Diawali dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Di dalamnya ada data yang sebagai key itu, yang ada tanda kutipnya itu nama atributnya. Untuk value-nya juga di sebelahnya dipisahkan oleh titik 2. Untuk pemisah di bawahnya menggunakan koma gitu. Jadi nanti kalau kalian melihat suatu situs yang tiba-tiba diklik muncul format seperti ini, bisa dikatakan berarti itu adalah data JSON-nya yang bisa tinggal kita baca dan kita ambil gitu. Ini kalau dalam bentuk objek kurang lebih kayak gini. Di sini ada kurung kurawal buka, terus ada string, nama key-nya apa, value-nya, kurung kurawal tutup, terus ada koma untuk pemisahnya. Kalau dalam bentuk array, dia kurung siku, terus langsung value-nya apa. Kalau berupa suatu array, nah di sini array-nya ya kayak gini. Contoh ini untuk value-nya kan ya, value-nya kayak gimana? Nah di sini value-nya banyak, bisa string, bisa number, bisa objek, bisa array, bisa boolean dan lain sebagainya gitu. Untuk sampel JSON-nya itu kurang lebih kayak gini. Ini objek, 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 ini array gitu. Jadi di sini ada name, isinya petani code, terus URL-nya ini, rank-nya ini, dan lain sebagainya. Di sini tipe datanya bisa boolean, bisa integer, bisa string ya. Gimana kalian aja sih membuat suatu model datanya gitu. Nah, untuk di Dart itu sendiri gimana caranya? Di sini udah disediakan code-nya. Kalian boleh silakan coba di rumah gitu. Ada data model namanya person. Di sini ada atribut string, name, age dan juga konstruktornya. Di sini ada yang namanya from JSON dan juga ada to JSON. From JSON ini apa? From JSON ini dia maksudnya untuk decoding data. Sorry, sebentar. From JSON, bentar. Ya, ini untuk decoding data, artinya membaca data dari JSON, sedangkan untuk yang to JSON ini dia encoding, dia membuat sebuah tampilan JSON dari data biasa ke JSON gitu. Jadi kalian bisa membuat dua metode ini, atau kalau mau kalian yang lebih sederhana di sini, ini abaikan yang di sini nggak apa-apa. Kalian buat raw JSON-nya kayak gini, terus untuk mengambil data satu persatunya kalian menggunakan JSON decode gitu. Cuma kalian harus melakukan import library ini terlebih dahulu di format atau di file Dart kalian gitu. Nanti kalian bisa langsung mengaksesnya gitu. Untuk implementasinya nanti di minggu depan, harapannya sih kalian udah ada bayangan dan pernah mencoba terlebih dahulu gitu. Jadi minimal ada hal yang bisa didiskusikan ketika pertemuan minggu depan dilakukan gitu. Terus berikutnya, API ini apa? Nah, API ini kalau kita udah ngomongin server, udah ngomongin bahasa pemrograman JSON, nah API itu apa sih? API itu bisa dikatakan sebagai jembatannya. Gitu. Kalau secara teori kalian bisa bacalah ya di situ. API itu bisa dikatakan jembatannya karena kalau misalnya di server tersebut terinstall database katakanlah MySQL, si klien itu tentu saja tidak bisa langsung melakukan query ke server menggunakan SQL tersebut gitu. Jadi tidak bisa karena itu beda platform gitu ya. Yang satu kan ada di sisi server, udah terinstall MySQL-nya, di klien kan belum tentu juga gitu. Kalaupun ada juga paling kalau di mobile itu SQLite gitu, itu beda database lah. Nah, API itu apa? API itu adalah jembatan yang menjembatani query yang ada di MySQL di server sehingga dirubah menjadi JSON dan JSON tersebut bisa dibaca di sisi klien gitu. Jadi API ini fungsi utamanya adalah mengenerate database, entah itu database SQL ataupun NoSQL, merubahnya menjadi bentuk JSON
yang bisa langsung diakses oleh si klien gitu. Tentu saja di sini ngomongin root, bisa ngomongin Gitter Setter dan lain sebagainya gitu. Intinya itu aja sih. Kalau dari segi keamanan juga jelas di sini lebih aman karena dia perantaranya lewat jembatan tersebut gitu. Jadi kita bisa membuka atau menutup si jembatan tersebut atau API tersebut. Bisa menambahkan autentifikasi, bisa menambahkan signature dan lain sebagainya gitu. Itu fungsi dari API atau Application Programming Interface gitu. Secara arsitekturnya kayak gini lah. Database-nya kayak gini, API ini ya akan memberikan sebuah logic yang outputnya itu berupa JSON ke beberapa jenis klien yang berbeda, berupa web, berupa desktop, berupa mobile gitu. Dan API ini tidak hanya untuk mengambil data saja, tetapi juga dia bisa melakukan CRUD atau istilahnya bisa melakukan create data juga. Misalnya dari sini mengarahkan inputan data yang ingin dikirimkan, terus dia akan merubahnya menjadi query ke database gitu. Logiknya seperti itu sih analoginya lah. Jadi API ini bisa jadi penjembatan untuk semua platform apapun itu database-nya, dia bisa diakses oleh klien dan di sini biasanya format yang digunakan adalah format JSON gitu. Fiturnya apa saja? Ini yang tadi sudah dikatakan sebetulnya. Ada istilahnya REST API yang kayak gitu juga. Di sini ada get, post, put, dan juga delete. Hampir sama lah sebetulnya dengan CRUD biasa, cuma di sini ada istilah dia membutuhkan HTTP protokol. Jadi nanti biasanya kalau kita akan berinteraksi dengan API, kita membutuhkan URL API-nya terlebih dahulu serta data-data yang dibutuhkan untuk API tersebut gitu. Nanti ada responnya dan lain sebagainya gitu. Dan perlu diingat juga API ini berjalan di kalau di server itu di Apache-nya ya gitu, atau di bagian web servernya. Jadi memang erat kaitannya dengan pemrograman web API tersebut. Makanya kalau misalnya kalian membuat client server dengan menggunakan API, mau nggak mau ya kalian harus membuat API berbasis webnya terlebih dahulu gitu. Baru kalian setelah dapat membuatnya, baru si mobile-nya bisa mengambil data dari server lewat API tersebut gitu. Istilahnya ada kerjaan tambahan lah gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini kita ngomongin masalah database klien dan juga server. Yang pertama ada yang namanya self preference. Di sini tetap kita akan gunakan self preference. Kenapa kok kita menggunakan ini, Pak? Karena kan kita udah klien server nih. Nah, self preference ini memang digunakan untuk penyimpanan lokal yang sifatnya itu personal gitu. Jadi misalnya contoh untuk menyimpan apakah si user sudah login atau belum, itu nggak usah nyimpan statusnya ke database server, nggak usah. Simpan aja di lokal dulu gitu. Jadi servernya juga tidak terbebani untuk masalah status dia udah login atau belum. Simpan di server preference. Nah, untuk masalah ngambil data, sinkronisasi data, login dan lain sebagainya baru diserahkan ke database server gitu. Jadi kadang-kala kita membutuhkan sifat penyimpanan lokal, kadang-kala juga kita menggunakan atau memerlukan penyimpanan yang sifatnya terkoneksi client server gitu. Nah, terus kita membaca atau membahas masalah jenis database-nya. Ada yang SQL language dan juga NoSQL language. Perbedaannya apa? Kalau dilihat dari grafik yang ada di sini atau dari gambar yang ada di sini, perbedaannya itu kalau di SQL itu kita mengenal yang namanya relational table atau istilahnya ada suatu data yang saling relational itu saling terikat gitu ya, atau saling memiliki hubungan. Kalau ada join dan lain sebagainya. Kalau di NoSQL itu enggak. Jadi yang penting kalian sudah memiliki konsep tak tertentu, hanya dibutuhkan key value store-nya saja tanpa ada pengecekan masalah relational tersebut gitu. Kalau dilihat dari device-nya memang NoSQL ini kebanyakan sih dibutuhkannya itu untuk yang sifatnya entertainment lah, atau yang sifatnya sistem yang tidak terlalu rigid, sosial media dan lain sebagainya. Tapi kalau SQL ini dia lebih ditentukan ke ini, sifat yang atau sistem yang membutuhkan data yang sangat valid. Contohnya misalnya perbankan dan lain sebagainya, itu memang
cocoknya untuk SQL lah gitu. Tapi kalau untuk sosial media yang sifatnya cepat dan mengutamakan performance-nya terlebih dahulu dibandingkan keakuratan, SQL mungkin jauh lebih tepat gitu. Perbedaannya di sini. Di sini ada relasional, di sini ada dokumen database, dan juga ada kolom family store. Bedanya di situ. Nanti minggu depan deh kita akan coba. Ini perbedaannya lagi, ada key value-nya, terus ada yang namanya dokumen, graph, white column, dan lain sebagainya lah gitu. Ini perbedaannya aja sih. Dan tentu saja dia tidak menggunakan query select bintang dan lain sebagainya. Kalau NoSQL itu langsung nembak ke bagian JSON-nya. Nah, ini sedikit konversi mungkin ya kalau di Firebase itu, kalau di SQL language mungkin kayak gini nih, ada ini kelas diagramnya ya. Di sini ada kelas, ada enrollment, dan juga ada table student. Di sini ada primary key-nya, ada foreign key, ya tabel relasinya kayak gini. Tapi kalau misalnya di NoSQL menggunakan Firebase itu bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini, gitu. Secara tampilannya kayak gini. Kelas enrollment, bentuknya kayak gini, true atau false, kayak gimana dan seterusnya. Memang membutuhkan ID, tetapi ID di sininya tidak berelasi, gitu. Jadi relasi kayak gini di handle di bagian aplikasi, gitu. Atau di API-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu sih secara teoritisnya. Ini langsung saja ke bagian task-nya. Ini bukan suatu hal yang wajib, tetapi sangat disarankan untuk kalian melakukan ini sebelum kita mulai di perkuliahan di pertemuan berikutnya. Yang pertama di sini kalian coba buat project-nya terlebih dahulu di Firebase. Di link yang ada di sini nih. Gunakan email Google kalian, bikin aja dulu project-nya, terus kalian pelajari yang namanya Firebase Storage dan juga Firestore dan juga Cloudflare. Nah, di situ kalian bisa coba pelajari dan buat data. Nanti minggu depan saya akan praktekkan untuk komunikasi dan pembuatannya. Jadi kalian minimal udah tahu lah, udah nyobain, terus kalian tinggal ngambil data, nyimpan data kayak gitunya, CRUD-nya minggu depan gitu. Terus ini sekaligus mengingatkan juga, tolong upload progres tugas besarnya saat ini seadanya ke GitHub ketua kelompoknya atau siapapun itu, satu aja cukup. Lalu digunakan nanti untuk melakukan sharing di pertemuan 10 dan juga dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Jadi ya dari sekarang aja deh, lebih baik di upload terlebih dahulu aja ke GitHub-nya, terus invite akun GitHub saya di sini, biar nanti minggu depan bisa saya lihat juga progresnya udah sejauh apa gitu. Sekarang kan udah pertemuan 8, pertemuan 9 minggu depan, dan pertemuan 10 itu udah ada penguncian judul dan juga tema. Jadi minimal saya bisa langsung ngambil untuk responsif pertama progres di setiap kelompoknya udah sejauh apa, dilihat dari segi codingannya dulu gitu ya. Selanjutnya ini ya thanks ke beberapa situs yang cukup membantu di slide ini, dan juga untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Flutter REST API-nya, di situ ada contohnya, kalian tinggal klik aja di sini sebelum beranjak ke pertemuan minggu depan mengenai CRUD yang lebih kompleks. Jadi minimal kalian udah punya basicnya dan juga udah tahu gimana cara pengambilan datanya. Gitu aja sih. Silakan sebelum ditutup perkuliahannya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ingin didiskusikan. Enggak. Cukup? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, ya udah saya tutup aja segini perkuliahannya. Slide-nya silahkan kalian download dan tolong disebarkan ke kelompoknya juga yang tidak hadir atau yang berhalangan. Untuk tas-tas yang tadi itu yang ada di slide, tolong dikerjakan. Dan kalau ada masalah atau ada trouble di dalam konfigurasi dan sebagainya, kalian boleh tanyakan di grup. Tapi saran saya sih coba cari googling dulu lah ya, gitu. Kalian belajar untuk mencari sendiri dulu, kalau mentok baru cari ke grup atau kita diskusikan gitu ya. Cukup ya? Oke. Juan gimana Juan? Mau ngomong sesuatu nggak? Enggak? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada ya gitu aja ya. Mohon maaf juga saya singkat padat nih, sekarang nggak bisa terlalu lama karena memang cuma materi aja sih. Terima kasih, dan minggu depan tolong dikabari mengenai tes yang tadi ya, itu di setiap Baik, kelompok. Pak.
Saya tutup perkuliahannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya.